Kuta adalah sebuah kecamatan yang memiliki luas 17,5 km persegi yang menjadi tambang dolar pariwisata Bali. Jika menengok sejarahnya, Kuta merupakan tempat pertama mendaratnya pasukan bala tentara kerajaan Majapahit pada tahun 1334. Lokasi itu dulunya lebih dikenal dengan nama Benteng, sesuai prasasti yang tersimpan di Pura Sanggaran, tidak jauh dari kawasan Kuta. Saat mendaratnya bala tentara kerajaan Majapahit, Kuta hanya hutan rimba. Lokasinya yang sangat strategis, menjadikan Kuta mendapat tempat di hati para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara dan luar negeri yang singgah dalam pelayaran mengarungi samudera. Kuta pada zaman dulu sering dijadikan tempat persembunyian bagi perampok dan bajak laut, bahkan sebagai pusat penyelundupan candi ke Jawa sekitar 1826. J.S. Wetters, seorang tentara Belanda berpangkat kapten akhirnya ditempatkan sebagai pengawas keamanan pantai di Kuta. Selain itu, juga tercatat seorang pedagang asal Banyuwangi, Jatim, bernama Jembrong, pada awal Agustus 1835, mulai menetap di Kuta. Tanggal 1 Agustus 1839 didirikannya, Nederlandse Handelsmaatschappij HM, sebagai perusahaan dagang Belanda pertama di Bali yang sempat eksis selama 4 tahun, 1843. Setelah itu pada April 1927, menetap lagi Pierre Du Bois, wakil pemerintah Hindia Belanda karena Kuta sangat strategis sebagai pintu keluar masuk barang terutama dari Singapura. Pada 1835 sudah ada sekitar 40-an perahu yang menyemarakan pelabuhan Chau Taen, Kuta. Perahu-perahu dari Singapura itu bersandar di pelabuhan Kuta dengan membawa mata dagangan berupa besi, kain dan kebutuhan lainnya buatan Cina. Pemerintah Hindia Belanda dan para raja yang berkuasa di Badung, Bali, akhirnya menetapkan Kuta sebagai sebuah pelabuhan definitif guna mendukung arus bongkar muat kapal-kapal asing dari Eropa maupun Asia Pasifik. Pada tahun 1920-an, akibat kian meningkatnya aktivitas di pelabuhan Kuta itulah, mulai dibangunnya beberapa buah penginapan yang pada akhirnya justru bertebaran hotel-hotel berbintang hingga sekarang. Perjalanan Bupati Badung dari masa ke masa. Kabupaten Badung termasuk salah satu daerah di Bali yang mengalami pergantian pemimpin paling sering sejak era prakemerdekaan hingga reformasi. Djokorde Alitngurah merupakan raja dari Puri Pemecutan yang memimpin Badung sejak 1928 sampai 1947. Beliau lahir di tanggal 31 Desember 1896 dan meninggal di usia 70 tahun pada tahun 1965. Djokorde Ngurah Gede Pemecutan. Beliau menggantikan Djokorde Alitngurah pada tahun 1947 sampai 1959. Beliau merupakan tokoh Puri Pemecutan yang berkuasa memimpin Badung selama 12 tahun. I Gusti Ngurah Anom Pacung. Beliau merupakan Bupati Badung pertama pasca terbentuknya daerah tingkat 2 Badung. Tokoh dari Puri Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang Badung ini menjabat sebagai Bupati Badung periode 1959 sampai 1964. Anak Agung Gede Agung menjabat dari tahun 1964 sampai 1965.
Iwayan Dana. Beliau menjabat dari tahun 1965 sampai 1975. Beliau lahir di Denpasar 21 Juni 1932 dan meninggal pada tanggal 13 Agustus 2020. Beliau merupakan tokoh asal Denpasar yang juga dikenal sebagai salah satu sesepuh Golkar. Idewa Gede Oke. Beliau menjabat dari tahun 1975 sampai 1985. Beliau merupakan Brigjen TNI yang berasal dari Bangli. Pande Madelatra. Beliau menjabat dari tahun 1985 sampai 1990. Beliau merupakan perwira TNI yang berasal dari Gianyar. I Gusti Bagus Alitputra. Beliau menjabat dari tahun 1990 sampai 1999. Beliau lahir pada tanggal 14 Agustus 1948. Beliau merupakan Brigjen TNI yang berasal dari Tabanan. Ana Agung Ngurah Oke Ratmadi menjabat di periode 1999 sampai 2005. Iwayan Subawa. Birokrat asal Denpasar ini menjabat sebagai penjabat Bupati Badung yang mengisi kekosongan selama beberapa bulan di tahun 2005 sebelum Pilkada 2005. Ana Agung Gede Agung menjabat selama 2 periode, yakni dari tahun 2005 sampai 2015. Beliau merupakan tokoh Puri Ageng Mengwi Badung. Nyoman Heri Yudasaka merupakan birokrat Pemprov Bali yang menjadi penjabat Bupati Badung selama 7 bulan untuk mengisi kekosongan terkait Pilkada 2015. Inyoman Giripraste Esos. Beliau terpilih menjadi Bupati Badung melalui Pilkada Badung 2015. Inyoman Giripraste merupakan politisi PDIP asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Lahir pada 7 Februari 1975. Inyoman Giripraste kembali menjabat pada periode 2021 sampai sekarang. Menurut salah satu tokoh keluarga Puri Pemecutan Denpasar, A. Ngurah Putra Darmanuraga, di Denpasar menyampaikan, setelah digantikan Ide Cokoda Alit Ngurah dari Denpasar, terjadi perkembangan di situ, pertambahan bangunan dan sebagainya, sehingga ada sisi selatan, banyak orang tidak tahu itu dulu disebut Balirung sebelum dibangun hotel. Di sana ada 8 kamar bangunan. Mengapa 8 kamar? Karena pada saat zaman Dewan Raja-Raja, kalau ada rapat Dewan Raja-Raja, di sana ada tempat rapatnya. Kalau ada yang menginap, di 8 kamar itulah tempat tidurnya. Karena 8 kabupaten zaman itu. Sehingga saya masa kecil yang pernah menginap di situ adalah Puri Karangasem pernah menginap di situ. Puri Singaraja zaman itu, Dewan Raja-Raja, kemudian Jembrana yang jauh-jauh lah pernah di situ. Dan yang paling sering Ide pergi Gianyar istilahnya pada waktu itu, karena sering bermain tajian di
Pura Tambang Badung. Itu ada tajian sering di situ, sehingga beliau sering menginap di 8 kamar itu. Itu tempat pertemuan khusus, ada kamar VIP khusus menerima tamu, ada. Itulah bangunan yang disebut dengan balik room. Semenjak nanti The Ciboda Pemucutan 11 itu berubah menjadi hotel seperti sekarang ini. Itu perkembangan kita atau cerita sebelum Puputan Badung dan sesudah Puputan Badung, itu perkembangannya. Berarti dulu Puri ini berada di sebelah barat Puri yang sekarang ini. Ya, kalau kita lihat Puri sebelum Puputan sebelah barat, Pemodalnya menghadap ke Pondal menghadap ke timur. Ya. Sedangkan Puri yang sekarang itu adalah Jero Kanginan. Sebagian itu kosong, sehingga dalam foto perang Puputan Badung pasti jenazah itu kelihatan kok kosong, tidak seperti sekarang. Memang benar begitu, karena itu dibangun setelah Puputan, perkembangannya seperti sekarang ini. Berarti dari selatan itu sampai di mana selatannya sampai ke utara ini sampai ke nih posisi Puri yang dulu nih. Kalau kita simak pada zaman dulu itu, mengapa ada Puri Ukiran, mengapa ada Puri Jinang seperti sekarang, itu aliar Jero Kangen dulu. Nah, setelah raja yang ke-6 nanti mengangkat putra nanti dari Puri Tegal dan Pasar, kemudian itulah menjadi Puri Ukiran sekarang. Kemudian Puri Jinang, karena Jinang Puri ada di areal Puri Jinang sekarang, kan disebut Puri Jinang, itu putra yang diangkat dari Kaler Kangenan. Nah, itulah pecahnya Puri Kangenan menjadi 3 puri. Puri inti sekarang menjadi Puri Agung Pemucutan semenjak ada Cekodo Pemucutan ke-10 1939. Kemudian ada Puri Ukiran, ada Puri Jinang. Ditemukannya ketu bertahtakan emas diperkirakan berusia 1 abad di Puri Agung Gianyar. Yang sempat menyita perhatian masyarakat ditemukan pertama kali oleh salah satu tokoh muda Puri Agung Gianyar, anak Agung Gede Agung Abhidhamma di salah satu gudang di areal Puri Agung Gianyar. Menurut cerita awal mula anak Agung Gede Agung Abhidhamma menemukan ketu tersebut pada 12 Oktober 2022 siang hari. Tepatnya saat dirinya beserta beberapa berayannya sedang bersih-bersih di gudang di Puri Agung Gianyar. Saya beserta beberapa beraya tidak sengaja menemukan ketu tersebut saat bersih-bersih di sebuah gudang di Puri Agung Gianyar. Menurut salah satu tokoh muda Puri Agung Gianyar, anak Agung Gede Agung Abhidhamma menyampaikan. Jadi yang memiliki ketu tersebut bernama anak Agung Istirai, yang juga menjadi Debegawan. Beliau salah satu permaisuri dari Ide Dewa Manggis ke-8 yang bernama Ide Idewa Gede Rake, yang juga menjadi Raja Gianyar pada saat itu. Menurut dirinya, bersumber dari catatan berada di Puri Agung Gianyar, awalnya pada saat pelebon Raja Gianyar, Ida Idewa Gede Raka yang diselenggarakan pada 31 Oktober 1915. Beliau sudah melakukan pembersihan akhirnya, beliau memutuskan di akhir tahun 1915 beliau melakukan upacara mediksa atau Dwijati menjadi seorang sulinggih atau pendeta. Beliau sudah melakukan pembersihan akhirnya, beliau memutuskan di akhir tahun 1915 beliau melakukan upacara mediksa atau Dwijati menjadi seorang sulinggih atau pendeta. Kala itu, beliau menggunakan ketu tersebut hingga beliau meninggal di tahun 1942. Menurut Ketua DPC Harti Melati, Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, Kelungkung periode kedua, Komang Suryastini menyampaikan.
Riasan anggrek Klungkung pada awalnya sih namanya riasan khas Klungkung, tetapi setelah diteliti lagi oleh seorang pakarnya, jadi nama riasan Klungkung itu payas anggrek Klungkung. Ciri daripada riasan Klungkung ada di bunganya yang bernama sari konte, kemudian selendangnya yang menutup dada. Itu cirinya yang di Klungkung. Karena dilihat dari riasan yang lainnya, beda-beda riasan pemakaian selendang dan bunganya. Kemudian awalnya kenapa riasannya seperti ini? Seperti yang kita ketahui di sejarah, bahwa dulu kerajaan Klungkung itu dijajah oleh Belanda. Kemudian semua harta kekayaan dari raja di kerajaan itu diambil. Nah, buktinya kenapa bisa dilihat di Museum Belanda. Jadi harta kekayaan itu ada tersimpan di Museum Belanda. Jadi setelah penjajahan itu, pada saat penobatan raja, apa yang ada itu yang dipakai. Jadi jadilah riasan yang seperti itu. Kemudian yang khas lagi dari Klungkung adalah reognya. Reog itu bancangan, jenis bancangan tetapi strukturnya lebih jarang. Kalau bancangan dia lebih rapat, kalau ini reognya strukturnya lebih jarang. Kemudian pemakaian bunga sama, ada 3 warna, ada cempaka putih, cempaka kuning, dan bunga sandal. Jadi cempaka putihnya sama kuning di depan, di atas bunga sari konte, kemudian sandatnya ada di belakang. Di belakang ada bunga cempaka putih hanya untuk menutupi batang daripada bunga emas itu. Makna daripada sari konte itu adalah membatasi juga antara rambut dengan bunga sehingga terjadi lebih indah. Gitu. Kalau dilihat tahunnya ya, rajanya itu yang kemarin nih, raja yang terakhir ini itu yang masih mempergunakan. Kalau dulu mungkin riasannya beda ya, yang setelah penelitian tahu raja yang terakhir ini yang memakai riasan seperti ini. Berkembangnya zaman, kemudian perias-perias yang ada di Puri, zaman itu tidak ada perias di luar, perlunya hanya orang Puri saja. Perias di Puri melihat perkembangan dari kerajaan tetangga seperti Karangasem, kemudian ada Gianyar, atau mungkin Badung yang dilihat ini, akhirnya sudah mulai mempunyai tambahan lagi kekayaannya, ditambahlah bunga agak tinggi, kemudian memakai petitis. Nah, kalau sini kan tidak ada petitis, dia hanya bunga hidup. Kemudian sekarang memakai petitis, memakai badong, lengkap dengan hampir mirip dengan yang lainnya. Setelah perkembangan ada lagi tambahan lagi 3. Ada payas agung, payas made, dan payas nyiras. Itu khas Klungkungnya. Karena ini yang dipertahankan. Jadi Purinya masih pakai yang ini. Tapi masyarakat umumnya belum tahu karena baru dibagikan. Karena ini kan ada di Puri aja waktu itu. Ini juga ciri khas daripada boleh saya perlihatkan. Ini yang dipakai adalah songket khas Klungkung, yaitu songket mededel. Dilihat dari yang lain kan ada kembangnya. Kalau di sini nggak ada full dia emas. Nah, ini khas dari songket Klungkung, songket mededel.